Aktor Atta Larisya sempat dirundung pilu saat rumah yang didiaminya sejak tahun 2003 menjadi objek eksekusi Pengadilan Negeri Cibinong terkait kasus sengketa lahan. Namun, alih-alih mendapatkan simpati publik saat meminta tolong di sosial media, pria 51 tahun itu justru disebut sedang mendapatkan karma atas perbuatannya di masa lalu. Ya, di sosial media banyak netizen yang mengaitkan proses pembongkaran paksa rumah yang ditempati Atta Larisya kemarin dengan perlakuan buruk sang aktor pada mantan istrinya Tsania Marwah ketika mereka dalam proses cerai. Sekitar tahun 2019, Tsania Marwah mengaku sempat diusir dari rumah tersebut saat hendak menjenguk anak-anaknya yang kala itu berada dalam kekuasaan Atta Larisya. Terkait hal tersebut, Atta Larisya menanggapinya dengan santai. Tak gusar, ia malah bersyukur karena cobaan ini diyakini akan membuat kehidupannya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Termasuk akhirnya nama mantan istri dibawa-bawa. Ya, oh iya, saya dengar itu teman baik saya ngirim ini dari salah satu. Saya malah ketawa. Yang saya bilang ya alhamdulillah begitu kan. Ini ya azab mantan istri ya pasti. Oh karma. Oh azab. Alhamdulillah dikasih azab biar sadar sama Yang Maha Kuasa. Kalau itu benar azab. Ya azab dari Yang Maha Kuasa, bukan dari netizen, pikirannya netizen. Karena kalau azab Yang Maha Kuasa pasti benar. Kalau pikirannya netizen ngomong ini azab apa ya? Emang dia Yang Maha Kuasa gitu kan. Alhamdulillah dikasih ini, dipinterin, dikasih ujian sini dibikin pintar, ya mau katanya mau naik level segala macam. Versinya zaman sekarang trennya naik level, gitu loh. Urusan ini aja ya lebih tua dari usia karirnya dia. Masalah tanah ini lebih tua daripada usia karirnya dia. Ya ingat aja, jauh dari pernikahan. Jadi ya tanggapan Atta Larisya yang demikian lagi-lagi ramai jadi perbincangan netizen ketika diunggah di sosial media video yang memperlihatkan respon Atta Larisya soal karma pada sang mantan justru jadi bahan gunjingan. Salah satunya ramai dikomentari di unggahan akun TikTok Moitus Happy, di mana Atta Larisya disebut mengidap NPD atau Narcissistic Personality Disorder, yaitu gangguan mental yang ditandai dengan rasa percaya diri terlalu tinggi, manipulatif, dan haus akan diperhatikan. Tetap gak ada itikat baik, aku ke KPAI udah bang, Komnas Anak udah. Akhirnya dia terusan ngomong di infotainment, pintu rumah saya kebuka kok 24 jam buat ibunya, silahkan kalau mau datang. Oke, datanglah aku kan main sama anak-anak. Kok 10-15 menit ngumpul nih, brothers. Oh, rame jadi rame. Iya, kan rumahnya deket-deketan. Oke. Satu komplek deket-deketan. Terus kemudian suasana berubah menjadi apa? Mencekam. Kenapa? Gara-gara apa? Mencekam. Kau kayak pembawa acara silet. berubah menjadi mencekam gara-gara apa? Karena mereka ngomong, ngapain nih? Mau ngapain datang? Udah gitu-gitu.
Terlepas dari gunjingan yang terjadi, masalah sengketa lahan antara Atta Lareksyah dan Dede Tasno selaku pemilik lahan yang sah versi pengadilan kini sudah terselesaikan. Lewat proses negosiasi yang alot, Attila Syah, adik dari Atta Larik, bersedia membeli tanah sekitar 550 meter yang termasuk objek sengketa ke pihak Dede Tasno dengan harga sekitar 850 juta dengan sistem dicicil selama 3 bulan agar rumah yang ada di atas lahan tersebut tetap dalam kekuasaan keluarganya. Kami menyerahkan sebagian tanah sebagai eksekusi yang akan dilakukan pembelian oleh Bapak Attila. Jadi kesanggupan dia bayar 300 juta dulu, habis itu dia termin. Jadi gini Mbak, selama beberapa bulan. Angka 850 itu kan adalah dengan 550 bangunan dia yang berdiri di atas tanah kita. Nah 550 itu harga berapa per meternya? 1,5 gitu loh, 1,5 itu tinggal dikalikan aja. Jadi terakhirlah angka 850 itu gitu loh. Begini ya, tadi sudah terjadi kesepakatan antara pemohon dengan keluarga dari termohon. Masalah objek itu sudah diselesaikan dengan jual beli oleh keluarga termohon. Ada lagi? Jadi yang beli Pak Attila? Iya. Kenapa mungkin akhirnya yang beli Pak Attila kan yang bersengketa Mas Atta Lareksyah gitu? Itu mungkin satu hal yang lumrah ya, kita bersaudara kan juga dekat ya, jadi apa yang usia juga udah pada tua-tua ya kan, daripada kita mesti pindah lagi segala macam ya, kita bela saudara lah, bab itu aja. Karena juga saya mengambil langkah ini untuk saya sama saudara saya saling bantu aja. Jadi ini juga udah 10 tahun berjalan ya kasus, berarti saya juga udah yakin lah ya, mudah-mudahan semua berjalan lancar. Jadi intinya di sini capek, kalau saya juga sebagai adik saya nggak capek lah 10 tahun ya, 10 tahun biar semua bisa diselesaikan aja dengan baik. Itu aja sih sebenarnya, semuanya mesti sama-sama nyaman, aman, dan selamat. Di sisi lain, Atta Lareksyah mengaku bersyukur lahan yang ia beli sejak tahun 2000 itu masih ada yang bisa diselamatkan. Meski begitu, ia berkomitmen untuk tetap bertanggung jawab untuk membayar uang yang sudah dikeluarkan Attila untuk mengamankan rumahnya sendiri dari eksekusi pihak Pengadilan Negeri Cibinong. Saya rasa kalau nggak ada pertolongan dari Allah, nggak terjadi ini semua. Dari Yang Maha Kuasa, hati semua tergerakkan jadi lembut semuanya. Negosiasi yang kenceng dari semalam untuk masalah angka, di mana angka itu negosiasinya bukan sama saya. Kebetulan saya ada ipar saya yang mau tackle ini semua, ada adik saya mau tackle ini semua, karena saya berkeras. Karena sejak aja tadi sama Bapak Farah bilang, saya bukan orang yang ngambil tanah di sini. Kenapa saya bela dari tahun 2015 sampai saat ini? Karena saya nggak mau dituduh pencuri, saya nggak mau dituduh pencuri gitu, sama sekali. Karena ini dari awal, dari 2015 saya perjuangannya seperti itu. Saya nggak mau dituduh pencuri, saya mesti di pattern yang sama, di line yang sama. Saya nggak, orangnya nggak bisa berubah-ubah. Jadi silakan, kalau siapa yang mau bantu saya, akhirnya ada yang mau bantu saya. Jadi ya udah, apa sih, ikhlas. Rumah dikit per dikit demi dikit dicicil. Kalau emang ini nggak jadi milik saya lagi, nggak tahu nanti rezekinya bagaimana ya. Yang penting saya, yang penting rumahnya aman, nggak kemana-mana. Saya masih bisa numpang tidur di rumah ini, anak-anak saya bisa numpang tidur. Terus yang inti rumah ini udah pelan-pelan diambil. Artinya tadi dibilang 500. Pokoknya Bang Attila ini nggak kehilangan rumah. Oh, saya ganti lah. Ya. Pokoknya masih gagah gitu ya. Oke. Sip. Tadi bilang ada sama ipar saya, jangan seneng dulu, emang gua ngambil lagi.
Seperti yang diketahui, Atta Larisya sempat membuat heboh ketika mengunggah video yang memperlihatkan rumahnya sedang dalam proses pembongkaran di laman Instagram pribadinya. Saat itu, ia mengaku dizolimi dan meminta bantuan berbagai pihak. Pada proses eksekusi yang berlangsung Kamis 15 Mei kemarin, pihak keluarga Atta Larisya dan eksekutor dari Pengadilan Negeri Cibinong pun sempat diwarnai perdebatan. Meski begitu, proses pembongkaran tetap terjadi sampai akhirnya ada kesepakatan dari pihak keluarga Atta Larisya dan Dede Tasno selaku pihak yang memenangkan sengketa lahan tersebut.